Hai guys, kembali di David. Ini tanggal 13. Guys, sama istriku kita habis jalan-jalan dari Pasar Atom. Dan sudah beberapa kali ya teman-teman ya, sejak peluncuran CX-80 Mas Teh itu aku beberapa kali diundang ke sana, cuma aku yang selalu gak bisa. Kemarin berobat lah, sempat sakit lah dan lain-lain. Nah kali ini aku sempetin. Nanti kayak biasa kita ditemani sama Pak Dadang. Kita bakal review CX-80 itu kayak gimana teman-teman. Oke, ini masih OTW teman-teman. Kita bawa Fortuner kali ini. Jadi kita mau coba. Yang paling aku mau coba satu, itu masih mental-mentul apa enggak itu suspensinya teman-teman. Yang penasaran banget sama baris row ketiga kayak gimana guys. Oke, kita coba ya. Guys, jam 3 kita diundang di acara Mazda ini. Cuma aku nggak tahu kalau ini udah resmi. Jadi ini bajunya proper semua, bajuku sangat nggak proper guys. Jadi agak nggak enak banget ini udah resminya untuk peluncuran CX-80 itu guys. Kita nanti mau lihat kayak gimana mobilnya sebagus apa guys. Oke. Hai guys, ini kita udah di CX-80 sama marketing kebanggaanku ini guys, Pak Dadang. Karena aku beli Mazda beberapa kali sudah di Pak Dadang ini dan kita sudah kayak teman, bener-bener teman, bukan sama klien. Nah ini kita ini mau coba hari ini tuh CX-80. Jadi kalau secara tampilan teman bisa lihat ya, ini gak ada bedanya guys sama CX-60 ku. Kayaknya ada beberapa beda tapi kita bahas. Dan ini pertama kali Pak ya, kalau pertama kali buka dia langsung EV guys. Kalau mode normal dia pasti EV. Jadi bener-bener nggak ada suaranya sama sekali teman-teman. Nah ini yang beda CX, wih besar ya dia. Iya enak. Gede ya. Tuh guys lihat, tengahnya enak banget tuh. Nah ini teman-teman ya galau. Nanti kita coba dulu. Ini first time. Nanti kita mau bahas yang masalah kayak detail-detailnya. Nanti kita cari spot dulu sama interiornya. Aku mau yang paling penting ini apa? Suspensinya teman-teman. Aku nggak mau kayak CX-60 suspensinya nggak enak. Nah kita mau coba dulu kayak gimana ini guys. Mana Pak Putu mana? Lurus ke belakang aja kok. Lurus ke belakang. Bentar guys, ini Pak. Pak, kita coba dulu. Oke. Nah, oke Pak, kita ini benar-benar mirip sih teman-teman ya. Semua ya Pak ya kayak ya. Kalau sama persis sama CX-60 persis. Persis. Ya Tuhan, persis. Ya Pak, di tengah ya apa yang kamu? Tuh guys, enak kayak di tengah. Pak Eki telat masuk Aku sambil CX-60 baru masuk. Soalnya guys, kapan lalu tuh dikira Pak Dadang tuh sekitar piro Pak? 1,5 1,6 M. Jadi nggak mungkin sama CX-60. Ternyata dia ngeluarin CX-60 sama. Ini EV ya Pak ya? Iya, EV. Nah, ini guys. Ya Pak, mau di mana ini? Nyetir. Terserah. Nanti kok mau belok kiri, mau apa mau lurus langsung masuk Darmo tadi ya? Oh ya, seluruh saya coba ya. Oke. Oh, ini EV ya Pak ya? Oke, gak ada suara ya. Gantinya di mana? Di ini M-Drive ya? Ya, jadi kalau Koko pindah ke Sport dia otomatis mesin. Oh oke. Nah kalau Koko pindah ke off-road otomatis mesin juga. Mesin juga. Jadi cuma ada ini guys. Ini guys. Yang bedain sama CX-60 nih teman-teman di mode berkendaranya dia ada 4. Sport, normal, EV sama off-road. Kalau EV ini ya karena dia plug-in hybrid ya teman-teman. Sebentar guys, ini ada telepon. Satu lagi kok. Ya. Ini kan kalau misal Koko sekiranya mungkin baterai tinggal 10%, Koko tinggal kasih mode recharge, dia otomatis pindah ke mesin. Nah, diubah, Koko tinggal milih mau ngisi baterainya itu seberapa persen. Misalnya contoh cuma 80% misalkan. Dah, dia kan muncul tanda recharge itu. Gimana guys? Gila ya. Ini mesin yang jalan. Jadi mesin yang jalan, baterai ngecas. Nah, kapasitas baterai. Oh, jadi ini plug-in hybrid dia juga bisa ngecas dari motor bensinnya. Iya. Konvensional. Ini kan 35, nanti kau lihat berapa. Ini kan kita lihat belum ngecas ke ini kan ini 35. Tadi yang dipakai EV semua berarti test drive-nya. Oh, oke. Loh, kalau nggak salah aku baca-baca itu ini plug-in hybridnya kan dia punya ini ya Pak ya, punya bisa jalan 60 kiloan ya? Bisa. Bener? Nah, jadi sampai habis bis 60 kilo itu? Kalau habis enggak, jadi harus paling tidak itu jangan sampai di bawah 10% lah. Jadi sisakan 10%, jadi sekitar 50 kilo lah. Nah, misalkan gini, misalkan sudah sekitar 15%, aku udah nggak mau pakai EV. Bisa. Itu terus langsung tak rubah ke
Recharge ini. bensin. Iya. Sambil dicas. Iya. Jadi nggak harus cas plug-in hybridnya. Nggak harus dicas di rumah. Oh, itu guys. Jadi bisa double teman-teman. Jadi dia bisa posisinya ngecas sambil jalan ya, Pak ya. Iya, bisa. Atau kalau mau cepet ya ngecas di rumah. Di rumah itu pun ada dua opsi kok. Sekarang kan ada yang wall-mount. Wall-mount itu 2,5 jam kalau mau dari 1% ke 100 itu kan 2,5 jam ya. Oke. Kalau misalnya ada yang pakai yang portable itu lebih lama, sekitar 6 jaman. Oh. Cuma mungkin kalau misalnya kok mungkin setelah pakai malamnya dicas terus dipakai besoknya mau dipakai dicas, nanti dia kan memutuskan sendiri. Misalnya sudah 100% dia kan mematikan sendiri. Guys, jadi kurang enak apa ini teman-teman? Ini plug-in hybrid, dia bisa ngecas pakai motor listriknya, pakai motor konvensionalnya, lalu ditahan pakai ini Pak ya. Jadi tahan mau berapa persen teman-teman? Atau teman-teman bisa ngecas tadi dari belakang itu bisa kiri kanan. Yang kalau nggak salah kiri itu bensin, yang kanan tuh plug-in hybridnya teman-teman kayak gitu. Terus kalau nggak salah 60 kilo Pak ya, bisa sampai 60 kilo ya. 60 kilo. Gila ini teman-teman. Baterainya bisa 60. Sedetail itu dan oh ya ini kalau semua kayak EV sama Pak ya kayaknya ya. Sama kayak C60 ya. Sama persis. Ya apaan kamu di tengah? Ini yang penting itu di tengah sih asli. Nanti kita coba guys. Kita yang jalan yang enak. Kita ini pokoknya tujuan utamaku. Aku mau lihat suspensinya kayak gimana, enak apa enggak, itu yang penting teman-teman. Kita lihat Mas Denny sudah memperbaiki enggak di CX-60. Kalau tuh teman-teman wah susah nanti lakunya teman-teman. Makanya kita mau coba suspensi kayak gimana. Dan baris ketiga nanti kan ini pentingnya karena kita tahu bedanya CX-60. Kalau orang beli CX-80 itu pasti cuma 2 sih konsernya teman-teman. Kalau enggak PEV-nya karena irit, ya sama harusnya baris ketiga. Ini kan 7-seater ya Pak ya. Ya 6-seater sih teman-teman harusnya. Dua belakang bisa belakang 2 ya harusnya cocoknya ya 2 ya tuh teman-teman lihat. Enak ya. Ayo guys, istriku bilang enak ya. Nanti kalau misalkan ini enak guys, nanti CX-60 aku jual pelan-pelan, aku ambil inilah. Tapi kita lihat dulu baterainya gimana Pak? Garansinya baterai itu yang paling penting. Garansi 8 tahun tetap sama kayak tuh, CX-60. 8 tahun guys. 8 tahun. Cuma kilometer yang membedakan kilometernya dia sampai 160 km. 160.000. 160.000. Ya nggak mungkin juga sih guys kita pakai. Nah kita coba tariannya ya teman-teman ya. Coba ya. Ini mesin kalau misalnya koko mau ganti EV tariannya lebih enak. Oke guys. Kalau teman-teman tanya, kok ya apa tariannya? Oke, aku compare aja sama CX-60. Enak CX-60 guys. Mungkin karena itu 3.300 cc inline 6. Jadi kalau tadi aku tarik sedikit ya di barusan, ya ini enak. Cuma kalau mau dibandingin sama CX-60 kayak lebih jambak CX-60 Pak. Iya. Karena mungkin gini pertama, karena cc-nya dia besar. Kedua, dimensi bodi dan beratnya kan bobotnya beda guys. Ini kan mobil ada baterainya juga, itu pasti lebih berat. Ini juga mobil yang 7-seater. Kalau saya sama lebih compact, itu kayaknya ngefek di sana teman-teman. Cuma ini lupa Pak, ini untuk bensin mesin bensinnya itu kayak punya CX-5 ya? Iya. CX-5. Jadi 2.500 cc. Iya. Oh nggak salah teman-teman, aku lihat tuh torsinya sekitar 260 sama ini ya Pak ya. Tenaga kudanya berapa? 190-an ya? 191. 191. Motor listriknya dia punya tenaga itu 170, torsinya 270-an guys. Tapi nggak boleh digabung ya teman-teman ya. Jadi karena ini plug-in hybrid nggak bisa ditambah gitu. Oh, jadi besarnya 300. Nggak kayak gitu. Mereka punya sistem sendiri, dia ada caranya lah. Cuma so far nih guys, kalau aku injak gini, ya tetap jambak guys. Tetap jambak, tetap enak. Cuma karena mungkin kalau aku sudah pakai CX-60 jadi masih lebih kerasa saat ini ada ya sedikit ada delaynya sedikit lah, nggak yang langsung jambak gitu enggak teman-teman, tapi masih so far masih enak. Nah ini aku mau coba suspensi yang ya apa kamu di belakang, sebenarnya di belakang ya enggak ya, enak ya suspensinya ya, enak kok. Gaple ini guys, Mas jadi parah. Kenapa CX-60 sesak? Iya. Sing tadi nyoba kan ini. Nyoba dulu ini, terus nyoba CX-60. Enak CX-80 ya Pak. Enak, mendal iyo. Nah ini loh, ya apa ini guys? Parah, udah beli belum setahun mobilnya. Konsumen kita tadi ngomong-ngomong kok. Ini gak bisa Pak ya, kalau misalnya suspensi diganti gitu, misalnya jadi punya CX-80 aku beli dimasukin CX-60 gak bisa? Gak bisa rasanya. Soalnya gini, kalau CC gede dikasih empuk, limbung kok.
Tapi Pak nggak sekeras itu juga Pak. Itu kerasnya parah sampai mentul-mentul itu loh. Mundur dulu Safir, mundur dulu ya. Bukan itu cewek nak. Kita mau cari tempat yang enak guys. Nanti aku mau lihat di belakang sini ada. Kau tempat kosong nggak? Belakang sini? Ini ada. Coba lah. Depannya. Depannya. Jangan yang ini, nanti yang masuk yang agak depan. Ada depannya Darmo Film. Ada. Coba ya. Kita mau cari tempat agak kosong. Aku mau lihat teman-teman eksteriornya. Jadi karena di Mazdanya kan agak rame juga nggak enak buat video. Enak ya Pak ya. Sumpah suspensinya enak. Ini kok. Ya Tuhan, dari awal ya buat kayak gini puara cak. Orang jadi korban cek sambulu ini parah. Ini kayak aku udah rating sih. Sekarang mau hujan ya. Kita cari tempat yang enak dulu. Iya enak ya. Mentul gak yang? Enak. Tuh guys, istriku bilang nggak mentul, enak. Sorry. Ya apa ini? Ini nggak ada penyelesaiannya nih guys. Suspensinya CX-60 enak ya guys. Enak Cek. Iya. Waduh guys, gimana nih guys? Duh, enak kan set. Ya ini normalnya suspensi kayak gini harusnya. Tapi memang karakter sih kok, memang kalau Karakter. C60 memang tuh wis koyo karena susnya gede garang ngono lho. Jadi di kayak suspensi seperti itu. Keras. Tapi kekerasan itu Pak, rasanya Pak. Iya sih kok. Iya toh. Aduh. Mana nih Pak? Ini di mana ya? Sing agak sepi gitu. Ini belok kiri ya. Coba ini Pak ya, tak kaget no ya. Enak ya, tuh lo guys. Belok kiri. Coba kalau CX-60 sudah mental-mental itu istriku. Iya boleh lah Pak, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Biasanya aku yo ambil konsumen test drive di sini tuh Muter sini. Kan sepi kan ini dikenceng pas. Nah ini guys, ini jalan juga nggak enak ini. Ya apa yang? Enak. Iya. Ini. Wah ini mau hujan terus ini guys. Kita harus agak cepat. Gimana Pak ya? Tempat kosong aja. Handling tetap enak sih guys. Kalau teman-teman lagi gimana kok handlingnya? Mazda itu udah nggak usah ditanya sih teman-teman. Aku mulai pakai, mulai pakai CX-5, Mazda 3. Ini enak semua teman-teman. Wah, kalau pasti teman tanya, lo kok takutnya ini kan mobilnya bongsor, nggak enak? Nggak guys, ini tetap enak. Handlingnya tetap top Mazda, nggak usah ditanya. Dia itu kayak, dia walaupun panjang gini ya, dia itu lebar dan panjang. Body rollnya tuh nggak seberapa kerasa selama menggok. Jadi kayak setir menggok kanan, ya bodinya tuh sudah ngikutin gitu teman-teman. Nah, ini mode EV kok. Ini mode EV. Ya, coba nyoba gini. Berada di sini boleh nggak ya? Boleh. Gak apa-apa harus ya? Coba putar sekali nggak apa-apa kok, nyoba lagi. EV-nya pasti. Lurus ya? Iya. Mana ya EV-nya? Oh iya guys. Tariannya enak ya kok. Oh iya. Oh ini guys. Jadi kalau teman-teman mau perpaduannya CX-60, ya teman-teman tinggal masuk di mode EV-nya itu bener-bener kayak feelingnya mobil listrik memang Pak ya. Iya. Pakai baterai dia teman-teman. Enak. Jujur deh guys ya, aku nggak expect kalau tariannya itu bisa sesmooth ini dengan body dan apa ya, dan dimensi yang sebongsor ini teman-teman. Jadi nggak tahu ya, ini lihat ya handlingnya teman-teman ya. Ini menggoknya lumayan tajam, lari 30 nih guys. Tuh masih anteng tuh yang di tengah. Wah enak guys. Wah Pak jauh Pak, sampai 60 Pak suspensi Pak. Enak Cek. Iya. Kan terlalu mendali. Mana toh? Tuh istriku guyang-guyu terus guys dari tadi. Wah Pak harus jual Pak, mau jual ini mobil gua. Ini yang tahu jawabnya harus Pak Dadang ini guys. Sorry kok. Wih enak ini guys tuh. Enak ya? Iya. Loh lagi itu memang sih gak beres tuh, memang CX-60 Pak kayak Pak. Smooth ya. Oke, kita boleh nggak ya buat di video sini? Gak apa-apa harusnya ya? Gak apa-apa. Bentar guys, aku tak mau buat video bentar toh. Nah, oke guys, kita udah coba suspensinya. Aku mau lihat baris ketiga karena yang paling penting di sini teman-teman. Jadi orang kita lihat dari luarnya dulu, gak apa-apa, di dalam aja, di dalam. Anak-anak di dalam aja, aku di luar, dalam dulu. Nih guys ya, kita lihat dari luarnya aja. Nggak ada beda sama sekali sama CX-60. Cuma dia memang lebih bongsor. Grillnya ada beda sedikit dan nggak tahu ini ada 3. Pak ini ada 3 ini ya? Apa ini? Hah? Ya CX-80 semua pasti Puro Elite ada Accent 3 ini. Nah ini cuma beda ini aja sih guys, kayak kuku macan gitulah. Ya. Ini yang dulu Puro CX-5 kau ingat ada titik 4. oh ya ini, iya. Itu sama. Mirip ya guys ya. Orang sekilas kalau dari gini itu nggak akan tahu ini CX-60 atau 80. Tapi
Lihat, velgnya sama ring 20 Pak ya? Sama. Loh, semua sama guys. Jadi aku nggak usah terlalu. Atau inline six kalau. Nah, kalau punya aku ini inline six guys, yang anakmu mobil. Ini PEV. PEV di sini Pak ya? Ya. Ini kalau ngecas tuh ada indikatornya teman-teman. Wah, mantep ini ya. Kok keracun ya aku ya guys. Gini. Ini kok gak kerungu ya soal sini. Ah, ini. Oh iya benar. Ini mode if, teman bisa dengerin ya. Aku nggak bersuara, nggak ada suara sama sekali. Bener-bener halus banget teman-teman. Pak, bisa bukan lo kapasnya ini nggak Pak? Coba kita lihat kapasnya kayak gimana ya. Karena ini harusnya nggak sebesar ini mesinnya, karena dia nggak pakai inline six, tapi cuma pakai 4 silinder yang kayak. Ini mesin jalan kok, boleh dibuka. Tuh guys, nggak sebesar mesinnya C60 ya. Bener. Baterai ditaruh mana ini Pak? Di tengah? Di bawah. Di bawah guys. Ini karena dia pakai. Makanya teman-teman ya, mesin ini pinter. Kalau aku nggak tahu ya Pak, bukannya kalau di luar negeri itu ada mesin sih 3300 cc ya? Ada. PEV. Ada. Nah itu lebih mantap guys. Variannya di luar tuh lebih banyak kok. Nah, jadi ada yang 2500 MEV, PEV. nah lebih lengkap teman-teman. Kayaknya trauma ini. Mazda nggak masukin 3300 cc PEV. Takut nggak laku teman-teman. Tapi badar harusnya ya. Kalau kayak kan gini ya teman-teman. Aku tuh percaya Mazda itu punya segmentasi sendiri, market sendiri ya. Kayak kita yang bisa dibilang ya nggak. Oh mending beli ini, mending beli itu. Kau mending nggak kayak gitu guys. Kita kalau beli Mazda ya sudah kita nikmatin. Sudah nggak ngurus harga jual dan lain-lain. Harusnya teman-teman ya. Kalau aku prefer daripada Mazda kasih yang 2500 cc lihat nih. Banyak bolong-bolongnya nih lihat nih. Mesinnya karena mesinnya kecil kan. Bahkan dia punya bonnet yang cukup panjang sampai belakang. Harusnya memang kan awal ini pakai 3300 kan Pak. Cuma di Indo di down spec dia pakai 2500 ditambah baterai. Coba dia pakai 3300 yang kayak C60 ku inline 6 ditambah PEV. Wah guys, turbonya kan juga nggak ada nih kok. Nah iya turbonya nggak ada ya. Turbonya gede besar. Iya makanya sayang sih guys. Cuma ya ini udah harusnya untuk orang Indo sudah cukup lah ya teman-teman ya. Cuma kalau aku prefer, aku suka 3300 karena sudahlah nggak peduli, udah keluar uang lebih enak, lebih oke. Nah ini aku mau coba karena inti dari CX-80 ini ya, wih Kang, enak pol. Loh, kok belum elektrik ya? Belum biasa. Belum ya Pak ya? Belum, aku harus nyari tadi. Jadi gini. Wah Mazda iki opo? Kenapa nggak elektrik sih? Iya. Karena belajar mungkin dari CX-8 ya. Karena mungkin. Ya anakmu, sorry Pak. Anakmu mana? Yang takut tinggal mobil. Sorry guys ya. Sebentar, Papa tak dulu. Gimana Pak? Sorry Pak. Kalau elektrik bukanya pasti lama kok. Nah misalnya hujan nih, kalau misalnya mau masuk ke belakang karena nunggunya lama, kayak contoh bukanya lama kan lama kok. Iya. Ya cari yang cepet tinggal gini aja. Jadi elektriknya cuma ini toh? Iya. Cuma maju mundur itu yang sorry guys. Jadi elektriknya itu cuma yang ini, yang apa? Reclining aja teman-teman. Tapi tengahnya ada nggak tengahnya nih? Ya. Ada buat lumbar nggak? Ada lumbarnya nggak? Nggak ada kok. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Guys, coba ya. Ini enak banget guys. Enak pol. Antisipasi kalau misal hujan biar masuknya lebih cepat. Cepet. Itu alasannya Mas ya, Pak. Iya. Harusnya. Kalau CX-8 kemarin kan elektrik semua. Lambat. Lama. Bukannya lama. Mewah sih guys, lihat di tengahnya. Waduh. Istriku tadi sampai bilang wah enak banget ini. Ya ini mau tak coba. Ya guys ya, baris kedua teman lihat ya. Tinggiku 175, gendut juga. Jadi lihat nih, sangat lega. Terus teman lihat kepala. Sangat aman. Tengahnya enak guys. Ini kayak mobil bos ya. Coba ya kita ke belakang lah. Coba guys. Coba. Karena jujur yang lewat sana ya. Aku bisa kayak Oke. Yang coba yang Pak. Tutupan Pak. Coba mau lihat Ini normal. Oke, gini guys. Masih longgar. Jujur masih longgar, masih enak. Cuma ya ini karena mobilnya kan penyet ya modelnya guys ya. Kalau masalah ini masih enak teman. Ini kita bandingin sama Fortuner Pajero aja di baris ketiga. Ini jauh lebih lega.
lebih enak. Cuma dia itu kayak ini kurang tinggi teman-teman ya. Jadi kayak bagian yang ke baris ketiga ini dia kurang tinggi untuk sponnya. Jadi kayak nggak bisa nahan. Jadi di pahanya ini kurang nahan. Ini kayak perjalanan jauh capek sih guys. Tapi memang nice to have ya. Ada pun nggak masalah. Mungkin kalau ini cocok anak kecil ya teman-teman ya. Ini anak kecil, anakku 2 pas, tengah enak. Nih, ada tempatnya, ada USB, kayak gini guys di belakang. Aku tunjukin aja. Nih, ini masih oke. Jadi untuk legroomnya masih oke banget. Cuma nggak suka apa, joknya terlalu rendah. Jadi dia kayak paha kita nggak ditopang. Ini capek kalau jalan jauh kayak teman-teman. Tapi untuk anak kecil atau orang lebih pendek dari aku 160 cewek kayaknya masih oke teman-teman. Dan nyaman sih. Joknya enak di belakang. Oh ya? Sumpah. Oke, kita ke tengah ya guys ya. Kita cek bagasi ya guys. Ini posisi loh. Masih gede loh Han. Ini bisa ditutup ya Pak ya? Bisa diratain. Coba Pak gimana Pak mau ngeratain? Nah, guys, marketing yang benar-benar nguasai apa yang dia jual ya. Contohnya kayak padanan gini guys. Ya sorry aja ya yang Hyundai kemarin tuh waduh parah guys. Wes sudah nggak bisa dia tuh benar-benar nggak tahu jual. Mungkin dia tuh mau jual mie instan tapi dia nggak ngerti itu mie instan tuh mie apa teman-teman kayak gitulah. Kok nggak ada ban serepnya? Dia nggak ada ban serep, dia dikasih alat untuk misalnya bocor dikasih kayak alat buat nembel. Hah? Ada alat. Ini kayak kasih ban beser. Nggak dikasih. Mazda. Nggak ada emang kok, cuma dikasih kayak Kenapa nggak dikasih satu? cairan buat nutupin bannya nanti. Cairan. Sementara itu. Tuh teman ya ini jual apa adanya teman-teman. Jadi nggak dikurang-kurangin. Mas ini nggak kasih ban serep. Ada ban serep tuh. Apa memang nggak ada tempatnya ya Pak ya? Nggak dikasih tempatnya juga kan BDE? Biasanya pun kayak CX-8 tuh kan dia 3 baris. Iya. Ada kok, masih ada di sini. Cuma ini kan ya karena dirasa dikasih cairan itu mungkin sudah cukup, sifatnya sementara ya. Oh ini guys ya, teman-teman tahu ya, nggak dikasih ban serep. Jadi jangan kaget kalau beli, loh bocor mana bannya kok hilang diambil orang? Enggak guys, karena nggak dikasih sama Mazda. Oke, enak ya guys ya, dia kalau besar banget nih, kalau nggak butuh bagasi kayak jauh lebih besar ini daripada CX-60 teman-teman. Ya benar ya. Ya udah Pak. Kan dia 4,990. Ini berapa ini? Ini 4,990 ya. Hampir 5 meter. Ya, CX-60 berapa? 4,7. Jauh guys. 30 cm. Jauh sekali. Ya udah Pak. Diangkat aja Kak. Xavier nggak? Diangkat. No. Ayo. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jujur kalau di baris ketiga joknya terus kombinasi dengan napa ya, pakai napa leather kan, napa leathernya perfect, kombinasi yang perfect. Dan legroomnya juga untuk aku 1175 masih sangat oke, enak. Cuma ya itu sayangnya dia terlalu pendek. Jadi kalau mungkin perjalanan 1-2 jam nggak kerasa teman-teman. Kayaknya lebih dari 2 jam mulai kerasa karena pahanya nggak nopang. Nah kalau belakang orang dewasa cuma satu orang dia kakinya bisa kiri kanan. Nah itu masih oke teman-teman. Cuma kalau 2 nah mungkin capek atau bisa teman-teman beli bantal yang buat nopang kaki ya itu bisalah diakal. Kalau belakang juga mirip banget sama CX-60 ku teman-teman. Cuma memang dia beda di lekukan. Nih dia ada kayak belakangnya tuh jauh sebelum turun dia mau naik sedikit baru turun karena ada baris ketiga. Kayak lebih cembung ini kan. Iya lebih cembung ya. Cuma jujur enak ya suspensinya itu yang buat aku bete sampai sekarang ya itu enak ini guys suspensinya. Ayo masuk dulu yuk kita bahas detail yang di dalam aja kayak gimana. Ayo masuk mau hujan. Ayo pikir Pak Dadang mau. Ayo pikir dulu Xavier. Oke guys kita mau bahas sesuatu yang dari CX-60. Ini aku lihat ini ada penghangat setir teman-teman. Dan lucunya katanya Pak Dadang ini penghasilnya cuma di bagian sini ya, kiri kanan ya. Di nomor 9 sama nomor 3. Jadi kayak anget-anget gitu. Gak guna guys, buat apa? Di Indonesia ini panas banget. Apa yang mau dipanaskan sekarang? Tapi ya sudah teman-teman, nice to have ya. Siapa tahu teman-teman naik mobil ini ke gunung yang bener-bener pas hawanya dingin banget.
kayaknya ada gunanya lah teman-teman ya. Tangan keringetan, ditambah keringetan Pak. Kena, iya tuh, ayo tambah keringetan kalau dikasih apa? Anget. Iya, jujur ya Mas Dang, daripada kamu kasih penghangat di tengah sini, mending dananya buat ini apa tadi? Elektriknya yang di tengah jauh lebih perfect, lebih mewah teman-teman. Karena kalau mobil gini ya teman-teman, kadang bos-bos tuh ada sopir dia lebih memanjakan yang di tengah. Itu aja sih kalau menurutku ya. Menurutku ya kalau nice to have kalau ada. Tapi kalau mau digantiin menurutku aku kurang seberapa suka untuk fitur yang penghangat di mana ini di setir aja teman-teman. Terus ini enaknya kayak mobil MPV dia bisa atur ya Pak ya. Untuk AC di belakang. Dan sekarang teman-teman kalau CX-60 kan ada penghangat kursi depan belakang, depan aja ya Pak ya. Ini depan sama belakang semua ada. Oh Pak ini ya masih, oh ya sama ya. Semua kayak geratannya ini semua persis teman-teman sama CX-60. Ini sweat juga. Kalau yang tipe Kuro, kalau yang tipe Elite warna putih dia pakai jahitan ya, jahitan Jepang itu teman ya. Oke. Terus ini teman-teman dia kasih sekarang pemanas jok. Buat apa pemanas jok di Indonesia? Biar gak capek kok. Nah itu dengerin sama Pak Dadang apa? Biar gak capek. Ya. Kok bisa biar gak capek Pak ya? Biar maksudnya kan biasanya kan sakit-sakit kan badan tuh. Jadi kayak dipijit gitu tangan-tangan. Ah itu dengerin ya. Jadi ya sudahlah dia. Ini memang kepake teman-teman. Kalau di luar tuh pasti kepake. Karena ada salju di sana itu musim dinginnya parah. Kalau di sini kepake cuma ini kok. Ya mungkin ya teman-teman kayak yang penghangat ini tuh kayak kepake kayak model-model mamaku itu ya. Yang nggak kuat AC. Iya. Atau kayak sudah tua yang nggak suka AC itu kayaknya kepake teman-teman. Kalau anak muda kayak aku guys nggak akan tak pakai. Udah itu aja. Terus apa lagi Pak ya? Sama ini sih ya mode berkendara ya semua ya. Oke sih guys. Masih sama kok. Semua masih sama, pengaturnya juga sama. Ini buat coba kita lihat cas. Ini ubah Pak. Ini nyala langsung? Mesinnya langsung, kalau dibuat mode recharge. Oh, aku mau ngecas ke 100% bisa? Bisa. Siapa? Ngecas 100% jadi nanti kalau jalan dia ngecas sama 100%? Iya, nanti kalau sudah 100% dia akan otomatis mati. Apa? Jadi kayak mirip hybrid juga ya Pak kalau gitu ya? Hybridnya nggak PEV ya? Iya kalau kita ngomong ya. Terus buat apa ya di plug-in hybrid kalau bisa dicas kayak gini? Coba opsi aja, nanti kan misalnya Koko bisa sudah pakai EV nih, terus baterainya kapasitasnya mau habis, itu bisa kita kasih opsi bisa isi baterai tanpa harus dicas. Oh gitu. Ini guys, jadi biar Koko pakai EV terus biar dapat gitu loh Koko. Teman-teman ya, aku udah tahu ini pilihannya teman-teman. Ini mobil teman-teman. Oh ini sorry Pak, ini apa gambarnya bensin ini ya? Itu tangki, bukan tangkinya di situ. Oh bukan tangki di sini guys. Jadi gini guys, ini jadi teman-teman ya yang concern sama pengen nyobain mobil listrik tapi nggak mau full listrik, juga nggak mau ninggalin konvensional ya. PEV hybrid ini kayak punya Mas ini lumayan kompleks ya teman-teman. Dia kasih pilihan yang detail, jadi kayak PEV juga bisa dicas di rumah. Kalau teman-teman juga perlu perjalanan jauh yang kira-kira nggak ada ngecas, dia bisa kasih opsi ngecas juga dari bensin mesin konvensional teman-teman tadi. Jadi kayaknya ini guys. Jadi ya jujur ya lumayan perfect sih ya teman-teman ya. Dia kasih pilihan yang cukup banyak. Ya nggak cuma ada kan PEV yang cuma harus bisa dicas saja tapi generatornya atau bensin mesin konvensional itu nggak bisa ngecas ke listriknya. Ini bisa teman-teman. Jadi ya teman-teman jujur mau dibawa luar kota kemanapun ini cocok, ini salah satu mobil aman. Nggak ada misalnya kayak ke Banyuwangi kemana yang susah, misalkan nggak bisa ngecas di hotel di mana-mana, ya teman-teman tinggal pakai aja fitur ini, dia ngecas secara otomatis. Tapi kalau ada ya lebih baik teman-teman ngecas pas malam kayak gitu teman-teman. Kalau udah beli ini dikasih Pak ya untuk casnya? Kalau casnya itu dapatnya nanti kayak bukan nggak dikasih sih kok, cuma itu terpisah nanti. Terpisah? Ya cuma bukan wallmount ya. Ya jadi dia kayak portable. Free itu? Bayar terpisah. Loh, kok bayar? Iya kok. Berapa sampai berapa Pak? Kalau harganya sih tak pastikan ya berapa. Ya udah, oke. Pastikan dulu harganya. Nanti kita ini nego-nego guys. Ini kan aku paling masa mobilku CX-60 tak jual. Pakai lagi lah paling nggak setahunan. Kalau itu suspensi sudah memang nggak ada obatnya teman-teman, mungkin aku bakal beralih ke sini teman-teman ya. Ini enak banget suspensinya teman-teman. Jadi teman bisa tahu ya, PEV-nya dari Mazda CX-80 ini dia benar-benar kasih option yang cukup kompleks. Jadi dia kasih option tuh yang menurutku
sedetail itu Mazda biar kasih. Jadi teman-teman bisa pakai bensinnya secara normal, bisa mau pakai if-nya bisa sampai 60 kilo. Misalnya 60 kilo ini teman-teman yang perjalanan jauh nih. Kalau aku ya jujur aku mau beli mobil ini, aku bakal pakai if-nya itu kalau macet-macetan guys, atau pakai pas nganter-nganter anak sekolah di kota-kota. Aku pasti pakai PEV-nya supaya irit. Nanti kalau sudah hampir misalkan udah 50 kilo lebih, aku bisa cas pakai ini, pakai bensin teman-teman kayak gitu. Kalau luar kota, PEV-nya nggak usah dipakai guys, karena sudah irit. Oh ini, CS60 yang inline 6 saja 6 silinder, dia bisa 114 teman-teman kayak di videoku sebelumnya. Kalau ini pasti lebih irit guys, karena kan cc-nya nggak sebesar itu. Cuma kayaknya PEV kalau aku beli ini aku bakal pakai di perkotaan, itu jauh lebih guna. Jadi aku nggak usah irit-irit, nggak usah terlalu boros untuk bensinnya teman-teman kayak gitu. Cuma aman ya Pak ya, belum ada isu apa-apa ya sekarang ya. Belum. Oke guys, oke kita coba lagi ya, suspensi sambil jalan balik. Intro nyoba, Ini guys ya, ini kita sudah fokus ya detail-detail, karena aku nggak usah terlalu jelasin lebih lebar, karena memang mirip banget nih sama CX-60. Tapi itu tengahnya, saya apa yang 1/10, dulu tengah berapa? Apa ya? 9. Tuh 9 guys. Istriku tuh salah satu orang nggak seberapa ngerti mobil, tapi dia tuh selalu ngomel kalau mobil nggak enak. Jadi dia bilang ini di tengah enak guys. Nah ini kita coba lagi, kita sambil balik. Aku mau terabas itu semua. Polisi tidur tanpa kecuali, coba. Aku bakal fokus ke istriku ya, lihat segoyang apa. Oke guys, polisi tidur. Tuh guys, mobil yang normal tuh kayak gitu. Ya ini harusnya kayak gini. Mentulnya tuh gitu, masih menyeimbang, enak gitu loh guys. Meredam. Aduh, ampun aku. Oke nih, coba nih guys ya, coba ini ada polisi tidur lagi nih. Nah aku bingung, kenapa Mazda CX-60 tuh kemarin Mazda kayak gitu. Nih coba. Ini Pak, ini baru enak Pak. Iya Guys, wah ini kayaknya mulai beralih ya. Tidak apa-apa guys, ini sambil tunggu diskon. Nah ini diskonnya masih ke titik Pak ya, masih 5 juta guys. Ini nggak cuma CX-80 ya teman-teman. Kalau mau cari Mazda 3 semua, nanti kayak kasih kontaknya kapan lalu Pak Dadang di bawah, teman bisa cek. Udahlah, bilang aja pokoknya penontonnya Revit, nanti dikasih diskon spesial ya Pak ya. Siap. Jangan lupa ya. Iya. Nah ini mana, ini mau balik mana, kanan ya? Kanan. Kanan. Ini kayaknya cocok guys, gantiin Foxy-ku juga ya teman-teman. Ya Foxy memang lebar ya, besar ya. Cuma teman-teman tahu ya, aku nggak suka Foxy itu karena GS-nya terlalu rendah, itu karena sering gasro. Ini pakai apa Pak ini? Bensin. Nih. Ini pelan dia langsung EV, pelan pindah ke EV. Dia tuh otomatis, nanti kau lihat nih ya. Ini kan mesinnya ngecas. Iya. Nanti kalau kau pelan, dia EV-nya yang gerakin roda. Oke. Aku mau pakai EV Pak ini. EV. Jadi Ini kita pakai EV. dah. Nih baterai. Coba ya Pak ya. Wih beda ya Pak ya. Wih guys. Ya nanti sih. Wih enak ya, kayak listrik sungguhan yang. Iya, beda. Guys ini ya jujur kalau PEV ini ya menarik ya teman-teman ya. Aduh, bolongan. Nah, ini. Enak toh. Barusan ada bolongan lebar tuh, istriku cuma guyang-guyu tuh guys. Nggak gerak guys. Coba itu CX-60 dulu. Ngomel lah. Enggak, istriku ya guys ya. Tahu nggak? Kalau pakai CX-60, kalau dari jauh tuh udah ada misalnya ada lubang atau apa, dia sudah pegangan guys kalau di belakang. Karena mentul guys. Tapi aku selalu bilang ya teman-teman ya, CX-60 tuh menurutku kalau coba suspensinya dia kayak gini, itu sudah mobil perfect teman-teman. Teman-teman yang nggak mau mobil terlalu lebar, terlalu panjang, yang masih misalkan masih belum berkeluarga, itu sempurna teman-teman. Dan teman-teman yang mau pakai mobil yang suka bener-bener nyetir, drive mobil, drive car, itu CX-60 tuh self healing teman-teman. Kalau teman-teman nyetir pas malam di tol gitu, itu enak banget. Cuma ya itu, aku masih belum nemuin caranya gimana suspensinya supaya perfect. Ada beberapa yang kayak PSA-nya di Aditya Warman tuh bilang cerita ada yang diganti auto eye, katanya itu enak guys. Cuma aku belum konfirmasi selanjutnya kayak gimana. Kalau misalnya memang enak, mungkin aku mau ganti ke auto eye itu kan Pak. Auto X ya. Sorry, auto XE guys kayak gitu. Nah ini kalau macet gini guys, ya pakai if aja teman-teman. Nah aku mau tanya Pak, if-nya sekarang ini sisa berapa? Bisa lihatnya gimana? Bisa. Ini kita mau lihat ya guys. Aku mau lihat baterainya sisa berapa ini. Bisa nih, kapasitas. Ini kan macet guys, pas ini kalau macet. Kita pakai gini tuh pas macet aja teman-teman. Coba 33%. Tadi kan 31. Gua Iya. kan sempat dari Mas recharge. Naik ya 2%. Loh, Cuma segitu tadi loh. pinter ya guys. Ini
kemarin kok ya tak coba mau dia diem tuh ngecas Kak? Iya, kita panasin kok setengah jam lah. Ya. Dari 61 ngecas 73, 10%-an. Oh itu guys, ngecas Setengah jam itu. jadi badan kayak gitu itu Pak. penting, nggak jalan. Pak, kalau gitu ya aku bisa bilang PEV-nya itu kalau kayak gini lama-lama ya gak kepake ya Pak ya. Orang ya harus pakai ini aja, pakai pakai ini aja, pakai Casnya tadi. iya, nggak usah pakai casnya, Iya. pakai iya toh. Cuma mungkin kalau di rumah pas benar-benar habis ditinggal tidur, misalnya lu tinggal kan aman sih kok. Jadi pas berangkat sudah 100%. Kalau di rumah ya. Iya. Tapi at least misalnya aku luar kota kan aku sering ke Iya, Banyuwangi. nggak perlu Nggak usah bawa wes. Nggak usah bawa. Tak pakai ini aja. Gimana guys? Aku beli nggak ini SPK nggak ini teman-teman? Cuma kayaknya aku harus beresin dulu CX-60 ku teman-teman. Ya tunggu 5-6 bulan lagi. Nanti kita sambil lihat perkembangannya teman-teman ya. Ini sudah banyak Pak ya? Sudah. Yang SPK sudah banyak ya? Sudah banyak. Guys, SPK-nya sudah lumayan banyak SPK ini kayaknya. Banyak tadi kayak aku datang di Mas Hadi Warman juga lumayan rame teman-teman. Yang datang yang SPK. Bentar guys, ada telepon. Jadi guys ya, ini jujur nyetir ini itu kayak Mazda CX-60 yang lebih refine, yang sudah lebih perfect teman-teman, lebih disempurnain teman-teman. Jujur dari kekedapannya tuh jauh lebih kedap, terus handling ya sama lah ya, sama karena memang CX-60 dia lebih compact, jadi handlingnya lebih kerasa. Ini coba ya, ini aku langsung putar teman-teman ya, aku langsung banting. Aduh, aku tadi nggak mau rem tapi dia ngerem. Nih guys, aku langsung get. Nih guys, ini ya mobil segede gaban gini. Lihat ya, aku tarik if-nya. Oh ya enak. Wah enak guys. Tuh guys istriku, wah mantap. Cocok lah guys 1,2 M. Kayaknya lebih worth it ini ya 1,2 M daripada CX-60 1,2 M guys. Kayaknya kemarin tuh salah pasang harga itu Mas ya teman-teman. Yang harusnya teman-teman ya CX-60 kemarin tuh 1 M tuh kayaknya lebih laris manis. Jujur ya CX-60 itu kalau pokoknya cuma suspensinya itu dibetulin sudah. Itu menurutku perfect. Teman-teman nggak usah bilang kalau teman-teman lihat kan videoku sebelumnya aku tes konsumsi BBM dengan cc 3300 inline 6 silinder ya, turbo lagi, turbo charge, dia bisa dapat angka segitu teman-teman. Menurutku ya lumayan oke dengan tenaga dan torsinya cukup besar gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku bilang ini, walaupun aku nyetir ini tetep Pak, jambaknya tuh nggak bisa ngalahin CX-60. Iya. Apalagi punya aku udah aku ganti intake-nya tuh temen, aku ganti Auto XE, dia lebih lebar. Itu turbonya kerasanya enak banget guys. Itu aja sih bedanya. Ini tetap enak, tetap smooth, tetap nggak ada ya, tetap ada delay sedikit. Kalau misalkan aku bilang ya, misalkan CX-60 1 sampai 10 delay parah, 1 biasa. Itu kalau CX-60 itu aku bilang delaynya 2. Ini aku bisa bilang 4 lah, teman-teman. 4 sampai 5 lah, 4,5 sampai 5 teman-teman. Ada sedikit karena ya teman-teman harus maklum ya, karena dia nggak pakai inline 6 teman-teman. Dia pakai silinder biasa kayak CX-5 dipasang dengan bodi sponsor ini, tapi untungnya dibantu dengan baterai guys. Terus pasti ini banyak yang tanya, kok harga baterai berapa kalau rusak? Karena aku selalu bilang itu ya. Sekitar berapa Pak? 100-an ya? Kalau untuk keseluruhan. Gini Pak, coba jelasin Pak. Jadi baterainya ini kan nggak harus langsung ganti semua ya Pak ya? Gini, jelasin sama Pak Dadang. Diganti itu per satu sel. Satu sel itu sekitar 4 sampai 5 juta kok. Jadi kalau misalnya kayak CX-60 kan 12 tuh. Nah, kaliin aja. Itu CX-60. Ya. Oke, kalau ini? Ini kan dia 17 kWh. Iya. Jadi kalau 17 ya dikaliin aja. Jadi ya sekitar hampir 100 lah kok. 100 jutaan guys. Tergantung teman-teman. Menurut masih lebih masuk akal ya teman-teman kayak ya. Daripada kayak Ioniq itu dulu harga 800, baterainya 400 juta guys. Ini baterainya 100-an. 100-an kalau teman-teman pakai memang banyak. Ya teman-teman hitung sendiri kayak gimana teman-teman. Ya itu selalu ada selalu ada harga yang dibayar ya. Kalau masalah baterai itu pasti gitu teman-teman. Beda sama mobil konvensional yang nggak harus mikirin baterai. Itu aja teman-teman. Tergantung preferensi teman-teman kayak gimana, suka kayak gimana. Cuma kalau mau cari mobil yang mau coba rasa
dan tetap ada mesin konvensionalnya, dan nggak bingung ngecas di mana-mana pakai luar kota, nggak bingung harus cari station kayak misalnya ke Bali atau ke Jakarta yang cukup jauh, atau nggak usah lah ada ke Bali aja, ke Banyuwangi kan jarang ada charge station ya, di rest area beberapa aja. PEV ini salah satu lumayan sih teman-teman, karena dia bisa ngecas sendiri kayak ini, kayak teman-teman kayak Nissan ini kayaknya guys, Nissan, iya Nissan Serena itu loh guys, e-Power tuh dia juga ngecas ke dari mesin konvensionalnya, dia ngecas langsung ke baterainya. Ini guys 29%, oke loh guys, tak tarik dari mobil. Oke, kita jalan dulu. Apalagi Pak, sudah itu aja ya? Sama, kurang lebih sama kayak CX-60, jadi yang bedakan tadi itu ya di PEV-nya ya dan lain-lainnya. Terus tombol-tombolnya tadi sama. Mode berkendara juga berbeda. Suka nggak Xavier? Enak nggak? Enak. Lu kamu kok kayak gitu kan? Dodomo kan sudah kayak bos gitu. Enak ya? Enak pol ya? Mewah sih teman-teman tengahnya, jujur. Dibayangin ya, aku selalu bilang ya sama teman-teman ya, joknya Mazda ini perfect teman-teman. Mau Mazda 3 ku yang nggak seberapa mahal pun tuh sudah enak. Dan aku bilangin kalau teman ngikuti videoku yang aku ke Banyuwangi macet total sampai berapa jam, itu nggak sakit sama sekali di punggung. Itu bayangin, itu posisi di depan, ini posisi di tengah guys, jauh lebih enak. Dia pakai jok yang sama tapi ditaruh di bagian tengah. Bisa kebayang nggak seberapa enak dan nyamannya teman-teman. Jadi kayaknya kalau pakai luar kota ke Banyuwangi gitu, istriku kayaknya di belakang kayaknya teman-teman. Nanti anakku yang kecil di depan satu, karena enak teman-teman. Itu aja sih guys, oke? Jadi ya itu CX-80 teman-teman. So far untuk handling, untuk apa mirip lah sama CX-60. Cuma aku selalu bilang bedain tariannya lebih smooth, lebih jamba itu CX-60, karena memang ya adalah spesifikasi beda. Cuma kan boros, ini irit banget teman-teman, jauh sangat lebih irit. Biasanya tuh berapa ini Pak? Kemarin kalau dari punya yang Satria Tes itu 160 bisa, cuma kalau ya realnya lah 130 bisa itu kok. Guys gimana? 130 guys, nangis gak itu Yaris Cross teman-teman? Kalau aku tadi lihat video kan 160. Iya 160 itu pakai EV-nya. Gimana guys? EV mesin. Yaris Cross nangis kayak itu teman. Mobil kecil 120 guys, ini 130 guys. Tapi ya sudah, preferensi ke masing-masing. Oke, kita kembalikan dulu mobilnya. Nanti aku bahas dikit lagi ketika kita pulang ini, karena anakku mau les. Ini agak telat, cepat-cepat. Jadi oke, makasih Pak ya Pak Dadang. Ya, sama-sama. Nanti aku bakal taruh nomornya kayak kapan lalu guys. Ini sudah benar-benar kayak temanku teman-teman, bukan kayak marketing. Jadi kalau mau cari Mazda di Surabaya, kalau di luar Surabaya bisa nggak Pak? Jakarta bisa. Oh bisa guys. Kalau Jadi teman-teman bisa kontak aja Pak Dadang. Orangnya baik banget, dan dia yang penting apa? Dia paham apa yang dia jual guys. Itu yang the best dari marketing, bukan kayak merek sebelah ya. Nggak ngerti apa yang dijual malah ngomel-ngomel guys, kayak gitulah. Oke guys, thank you Pak ya udah minjem mobilnya, udah ngundang. Next kita nanti kita lihat tiba-tiba ada videoku SPK ini ya, teman-teman ikuti aja. Oke? Thank you guys, bye. Sini. Guys, sorry tadi agak cepet-cepet karena ini mau hujan deras. Ya itu guys ya. Jadi istriku bilang, aku langsung tanya ke istriku, saya mau beli, mau katanya langsung, karena suka enak di tengah. Itu kayak apa? Nggak ngerasa SUV ya? Enggak, beda. Kayak ngerasa MPV. Tapi MPV yang modelnya SUV, jadi ganteng gitu loh guys. Ya mungkin, aku nggak tahu ya teman-teman ya, mungkin nanti kita lihat apakah kalau aku misalkan beli CX-80 ya, CX-60 aku bakal jual teman-teman. Ngapain aku CX-60 sama 80, karena ya karena dalamnya mirip tuh ya. Dalamnya mirip plug teman-teman, nggak ada bedanya. Ya cuma beda di tengah sama belakang. Belakang itu jujur buat anak kecil atau yang nggak terlalu tinggi cewek masih oke teman-teman. Tapi kalau kota-kota masih oke menurutku. Tapi di luar kota kayaknya enggak guys, karena ya bawa nggak nopang ya, paha ini tuh nggak nopang teman-teman, jadi kayak kemeng gitulah. Jadi kayak kita itu duduknya gitu, pahanya duduk gini kurang enak, itu aja. Tapi kalau tengah, gimana tengah? Enak. Perfect guys. Bahkan itu mau Foxy-nya nggak enak di tengah. Ini enak, joknya mantap. Nggak bisa bohong ya Mas, itu dia buat detailnya tuh luar biasa. Nggak tahu ya, tambah jatuh cinta sama Mazda guys. Oke lah, nanti aku kasih nomornya Pak Dadang ya. Itu orangnya baik banget. Bilang aja kalau beli cari Mazda, bilang dari penontonnya Kuref It, pasti dikasih diskon spesial sama dia. Dia udah bilang, aku udah janji. Langsung cari dia aja, dia tuh enak banget teman-teman. Jadi dia tuh udah kayak, aku sama dia tuh sudah kayak nggak kayak marketing sama
konsumen ya teman-teman, bener-bener kayak teman baik, cerita apa-apa, dan kadang aku telepon malam pun diangkat guys. Itu yang paling penting. Aku butuh apa dibantu sama dia, dan dia tuh walaupun sudah, kadang kan ada orang marketing sudah beli, kita telepon aja nggak diangkat, males dia bantu. Ini enggak teman-teman, dia tetap terus keep kontak sama aku, apa nawarin, ada apa perlu dia kontak aku juga. Aku perlu minta tolong, kapan lalu ada mobilku CX-60 semutan, ada semutnya sedikit, terus aku minta tolong dia untuk ambil mobil apa, dia siap siaga 24 jam. Mantap guys. Itu yang layanan kayak gitu yang memang susah dicari. Bener-bener kalau orang nggak kerja pure dari hati ya nggak bisa bakal kayak Pak Dadang gitu guys. Oke lah guys, itu CX-80 buat preferensi teman-teman aja yang kira-kira mau beli mobil feelingnya mirip sama CX-60, tapi secara jambaan, secara performa jauh enak CX-60, tapi secara suspensi nyaman, empuk, itu lebih enak jauh guys daripada CX-60. Itu aja. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys.